Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hulka Entertainment dalam program podcast ngobrol-ngobrol mengenai informasi, kegiatan ataupun pengalaman pribadi dan hiburan. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu founder Hulka juga, Hulka Printing. Tapi sekarang ini kita mau dengarkan cerita pengalaman ini sama Om Eka ya. Beliau ini ahli desain. Untuk siapapun sahabat-sahabat yang menonton bisa belajar desain sama beliau ini. Masih muda, higienis. Oh, Om Eka gimana nih cerita? Saya tadi mendengarnya menarik sehingga kita live-kan saja ini di channel. Upload di channel Mengenai pengalaman ya, pengalaman muncak gunung. berarti kegiatan suka muncak gunung ya? Hobi itu. Hobi. Salah satu hobi tapi saya nggak suka naik gunung, sukanya gunung. Dulu gimana ceritanya Om? Jadi pas dulu itu pertama kali muncak sama teman-teman, muncak ke Gunung Puntang yang ada di Bandung. Yang ada di Bandung, Gunung Puntang ya. Itu di bawah gunung itu ada bekas pemancar radio. Waktu zaman Belanda. Ya. Jadi pengalamannya itu pertama Enggak ini. Itu Gunung Puntang, Gunung apa? Gunung Puntang itu tempat rekreasi. Iya, tempat. Di bawahnya itu ada tempat wisata. Nah, bisa juga tempat muncak. Jadi pengalamannya langsung ya. Ya, pengalaman. langsung saja. Tenang sahabat-sahabat yang menonton. Ini misteri apa? Ya sedikit mistis lah. Mistis. Aduh, teman-teman ternyatanya ngobrol-ngobrolnya mistis. Aduh. Bahaya ini. Sedikit seram. Jadi pas pertama itu dadakan sih ya. Teman-teman ngajak muncak. Kita muncak yuk pas udah lebaran, beres lebaran. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Lupa lagi. Waktu saya masih sekolah lah. Sekarang nggak sekolah? Masih ya. Jadi pas pertama itu kita langsung berangkat nih ke Bandung. Habis lebaran, 3 hari habis lebaran kalau nggak salah. Langsung ke Bandung berangkat. Nah, dengan persiapan tentunya ya pemula lah gimana, belum safety, sepatu juga ada yang pakai ada yang enggak, jaket juga. Berarti bukan safety masker ya? Bukan, safety ke gunung lah. Itu enggak persiapan, ada yang pakai sendal, enggak pakai sepatu. Kan harusnya safety-nya itu pakai sepatu, pakai celana itu bukan jeans tapi adalah celana gunung. Itu enggak, teman-teman itu ada yang enggak, ada yang pakai. Itu sama komunitas apa gimana? Teman-teman main, teman nongkrong gitu. Ada rencana mau ngadain muncak, nyobain lah. Awalnya nyobain. Nah, nyobain itu pas pertama muncak itu teman-teman ya nggak tanya-tanya dulu, nggak apa, langsung berangkat aja ke Gunung Puntang itu. Naik nih ke Gunung Puntang langsung. Waktu itu lumayan mendung lah cuacanya, lumayan mendung. Langsung muncak. Itu juga ada yang nemenin ke puncak itu, orang situnya. Siapa tuh? Ya bisa tunjuk jalan lah. Nah, waktu itu belum sampai puncak, tapi hampir sampai puncak. Kita ngecamp dulu nih di pos berapa ya? Gak ada pos sih. Kalau dulu itu kan puncaknya itu pas ke situ tuh puncaknya ditutup, lagi longsor. Jadi tujuan kita itu bukan ke puncaknya tapi ke Curug Siliwangi. Iya, tapi tempatnya di situ sama di Gunung Puntang.
Nah di situ kita ngecamp itu salahnya itu malah bawa ayam ayam hidup. emang ada pantangan. Ya harusnya kalau di hutan-hutan gitu gak boleh bawa apa ya, ayam hidup itu mah dipotong langsung di situ. Potong. Harusnya kan gak boleh, kan makhluk-makhluk kayak gitu suka apa ya namanya, yang bau-bau kayak gitu. Bau anyir. Iya, anyir gitu. Jadi bukan hanya orang ya yang hanyir-hanyir itu. Aduh, sahabat-sahabat ini yang hanyir-hanyir itu suka menggairahkan juga menakutkan ini ya. Nah di situ ngecamp pas malamnya mau makan lah, mau masak Ya. mau masak kita masak nasi, udah beres masak nasi. Nah langsung ke potong ayam kan ada air ngalir tuh di situ tuh, di Gunung Punang itu ada air ngalir. Curug atau Mm-mm. Air dari sungai? curug, dari Oh, curug iya, Siliwangi betul. itu ada ngalir ke bawah sampai ke bawah. Dipotong lah ayam tuh, di selokan lah, kayak selokan itu. sungai ya. Ngalir di situ, potong ayamnya, kalau nggak salah 2 ayam itu dipotong di situ, beres motong dicabutin bulunya, dimasak. Nah pas waktu masak itu teman-teman ada yang sholat dulu, ada yang masak, ada yang main HP gimana lah gitu. Ada yang foto-foto di situ. Ada yang foto-foto. Di situ dulu ada yang foto-foto, 2 orang yang foto-foto itu, yang 3 orang yang foto 1, yang foto-foto 2, yang lain pada masak, ada yang tidur, ada yang sholat. Nah, pas waktu itu posisi saya lagi sholat, bukan lagi foto-foto. Saya sholat merinding langsung. Terus teman saya pas moto gini, wah ada 3 orang di situ tuh. 3 orang. Yang dipoto 2 Yang orang. dipoto 2 orang. Nah yang satunya lagi itu udah lari merinding nih. Merinding nih sahabat itu. Gimana kalau live lokasi ya? Cuman cerita begini aja sudah merinding ini. 2 orang nih foto lah, pas dilihat ada 3. Udah 3. Yang satunya lagi gak jelas di belakang. Yang di belakang 2 orang ada sejenis hitam apa gimana? hitam, cuman ada kepalanya doang di situ. Nah mungkin akibat potong ayam itu jadi makhluk-makhluk gaib pada nyamperin, akibat hanyir bau. Obat hanyir ya. Emang kata orang tua dulu ya ini mah, kalau misalkan yang hanyir itu suka mengandung aroma mistis ataupun aroma begitulah. Saya takut ceritanya. Apalagi kan itu di bawahnya itu pemancar radio, terus kata orang-orang di situ mah tempat pembantaian juga di bawah itu. Pas waktu zaman Belanda, pembantaian orang. Nah di situ teman saya nggak cerita tuh, kan belum nyampe tujuannya kan Curug Siliwangi. Pas dipoto dia juga kaget, langsung dihapus fotonya, nggak dikasih tahu teman-teman yang lain, cuma dia doang. Nggak ada bukti ya kalau Iya, begitu. kalau ada Aduh takut. sahabat-sahabat ini cuma cerita saja, nggak ada bukti. Kalau bukti takut juga ini. Nah yang moto juga takut, makanya dihapus langsung, nggak cerita sama teman-teman juga. Nah pas perjalanan itu teman yang moto itu nggak cerita, saya juga nggak tahu di situ. Tahu-tahu pas udah pulang, mau perjalanan pulang baru cerita dia. Pas perjalanan udah beres masak, makan, tidur. Nah pas tidur juga nggak tenang tuh. Yang moto itu. Apa semuanya nggak tenang? Ada ya yang kecapean langsung tidur mungkin. Kalau yang moto itu nggak tenang. Yang dipoto-nya juga agak merinding gitu. Nah kan yang dipoto itu 2 orang, si Pebi kalau nggak salah, siapa ya itu lagi, udah lama sih lupa. Nah pas perjalanan si Pebi itu udah beres ya, masuk pagi langsung mau naik lagi muncak.
Feby kan nggak safety nih, nggak pakai sepatu, malah dia pakai sendal ke puncak itu. Pakai sendal, harusnya kan nggak boleh. Pas perjalanan si Feby itu langsung jatuh terus. Di perjalanan tuh masa jatuh. Dia pakai sendal Pak. Itu. Karena nggak safety. Oh iya, sahabat-sahabat. Kalau mau naik gunung atau puncak itu harus safety dengan perlengkapan Gunung. sebagai pendaki gunung itu sepatu, tas ransel yang isinya ya makanan, obat-obatan, Ya harusnya gitu. Jadi ataupun sarung tangan. Bukan hanya sekarang lah zaman covid ya harus sarung tangan safety. ya, Ternyata pendaki gunung juga harus safety ya. nah itu contoh yang tidak baik. Jangan diikuti. Jangan diikuti itu. Merasa terus tuh. Nah di situ teman-teman pada capek lah pas perjalanan itu, capek. Ada macam sungai, Sungai. mau berenang dulu tuh, kata teman-teman. Udah berenang dulu aja sih gitu. Ya udah kita berenang dulu di sungai itu. Di situ habis berenang, bereslah berenang. Nah yang salahnya itu pas berenang itu kan di gunung mah dingin lah. Ini cuaca ya. Ya cuacanya dingin. Ada langsung renang nggak pakai baju itu salah lagi tuh. Harusnya janganlah, kalau bisa mah di gunung jangan berani lah. Kalau posisi dingin gitu nanti takutnya hipotermia, bahaya kalau hipotermia. Udah beres renang, langsung lanjutin perjalanan di Curug tuh. Di situ nyampe lah di Curug, pulang lagi. Nah pas pulang itu teman saya ada yang sakit. Ada yang sakit. Nggak tahu itu mungkin nggak akibat makhluk itu atau kecapean atau apa. Jangan Allah semua alam tuh. ya. Allah alam itu mah. Oh alam. Nah itu mungkin cerita dari gunung itu. Nah habis turun teman saya yang moto itu, yang motret makhluk itu belum berani cerita. Masih belum cerita. Belum sampai habis ceritanya itu, sampai udah di rumah 2 harian baru cerita dia. Pas di perjalanan juga belum cerita dia, takut katanya. Takut. Oh ternyata sahabat-sahabat ceritanya tentang puncak ini, dan ada kejadian bisa disebut janggalan mistis dengan foto-foto yang memang fotonya itu yang tadinya 2 orang hasilnya jadi 3 orang. Itu tadi yang tidak jelas itu yang ketiga itu. Orang ketiga nggak baik gitu. Mana orang ketiga itu tidak jelas itu. Ada Jadi takutnya di mana itu cerita ini cuma sebatas itu. iya takutnya itu pas di foto ada makhluk Ada malu. di situ. Terus dengar lagi cerita orang-orang itu ada pembantaian. Memangnya kalau zaman dulu kan zaman perang, zaman Belanda lah, di mana-mana pasti setiap daerah pasti ada cerita. Nah, di sini saya juga bawa teman, ada Oh, teman teman, saya oh, ada teman yang waktu itu ikut juga muncak ikut juga muncak. di sini. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini mah Kang Ojo satu. Ya siapa kan? Ini kan mainannya spiritual ini. Main goib-goib. Tapi Ini dia- rekam belakang. Waktu kejadian dia di bawah, belum naik. Belum naik. Belum, dia di bawah tidur di warung, bukan di tenda. Gimana itu Kang Ojo ceritanya itu? Ceritanya gini, anak-anak itu waktu 2013, awal 2013 udah lebaran nih, anak-anak pengen muncak, pikir-pikir kemana ya kita muncak, ya udah kita ke Bandung aja lah, ke Puncak Mega aja yang dekat. Awalnya itu mau ke Puncak Mega, pas ke sana, pas ke Bandung udah nyampai ke Gunung Puntang, mau ke Puncak Mega. Nah
Setelah mau menyusuri ke puncak Mega, jalannya lagi rusak, ada kelongsor. Longsor. Jadi nggak boleh katanya. Nah, anak-anak juga hampir depresi lah gitu. Pas masuk ke sana, nah akhirnya ada nih salah satu ikon lagi nih, Curug Siliwangi. Nah, Jadi di gunung itu banyak curug berarti ya? banyak Curug Siliwangi, terus ada Gua Belanda di situ. Banyaklah soal-soal mistis juga banyak sih di situ, mistis-mistisnya. Saya masuk ke Gunung Puntang juga, udah mau masuk ke ininya, mau masuk ke Curug Siliwangi, itu belum mau masuk, apalagi udah masuk kan. Tapi itu kan tempat rekreasi kan? Ya tempat rekreasi kan di Masih bawah. Di bawah. Di bawah tempat rekreasi di bawah. Kalau Curug Siliwangi itu sekitar 2 jam kan. 2 jam. 2 jam masuk ke hutan, terus jalan naik Oh, berarti naik lagi. Yang diceritain Om Eka itu berarti bukan tempat rekreasinya ya, bukan? Itu tempat rekreasi, Curug Siliwangi juga, cuman jauh perjalanannya 2 Di jam. atas lah. Di atas lah perjalanannya gitu, ke atas lagi gitu. Cuman kan pendaki kan sebagai tantangan kan semakin menarik kan. Menarik juga. Cuman kan di situ kan bukannya hawanya menarik juga. Karena gimana ya tempatnya? Dibilang seram sih seram. Dibilang angker. Dibilang di tempatnya rame. Hawanya itu. Ya tapi saya masuk ke sana, pas masuk pada merinding semua. Merinding semua. Pas yang ngopi di warung ngobrol-ngobrol sama orang warung. Di sini Kang, mau kemana Kang? Saya mau Curug Siliwangi Bu. Oh Curug Siliwangi, mau kapan Curug Siliwangi? Ya mau mandi Bu ke sana. Mau tahu aja Curug Siliwangi gimana? Jangan mau tahu Kang kalau di sini. Kenapa? Masih bingit di sini, masih bingit. Dengan keras Kang supaya kedengar nih sama yang nonton kan? Iya siap. Masih wingit ternyata. Pas saya dengar itu tertarik nih ceritanya. Tertarik kan di sana kan 2 hari 2 malam nih. Anak-anak sama saya di sana. Saya di sana ikut. Terus anak-anak mau kemana? Saya malam bangun nih. Masuk ke gua. Di situ kan ada gua Belanda nih dekat warung, belakang di depannya warung, di belakangnya itu ada gua. Nah, saya masuk ke situ. Penasaran. Masuk ke dalam sana. Sendiri ya? Sendirian, bawa senter sendiri. Benar kan? Pas saya masuk ke dalam gua itu, bulu punduk merinding semua. Pas saya lihat, pas di senter itu, kedengarannya ada suara harimau. Benar apa enggak? Ada saya, benar apa enggak? Apa ini halusinasi kata saya? Mungkin ini benar yang diceritakan ibu warung tadi. Cuman saya penasaran, tertarik. Saya masuk aja terus. Semakin masuk, suaranya semakin besar, Kang. Nah, mungkin itu angin, ya tahu Allah alam lah. Tapi saya kan makin tertarik kan. Nah, pas di tengah-tengah gua itu ada yang terbang. Saya lari terbirit-birit. Kalau kelelawar kan? Aduh, ya Allah, ya Robi. Kata saya, Sabar sudah tegang-tegangnya ternyata kelelawar kan. Saya masuk lagi ke dalam, penasaran. Saya itu penasarannya itu suara yang tadi suara apaan kata saya itu. Pas itu. Saya masuk lagi aja ke dalam. Kata ibu-ibu warung, kenapa lari Kang? Ada yang ini tuh, ada yang terbang. Pas dilihat kelelawar. Mending jangan aja. Kalau hari itu mah takut terjedut. Saya penasaran, masuk aja lagi ke dalam. Itu menyatakan cerita. Pas di tengah-tengahnya satu lagi, saya itu baru ngerasain ngelihat kayak gitu. Saya sampai diem, lari nggak bisa, apa-apa nggak bisa, malah saya kencing di celana. Sampai berak Kang di situ. Sampai berak di situ, kencing di celana. Mau lari nggak bisa Kang, gini perasaan lari itu ada yang megang di sini nih. Malah saya teriak-teriak, tolong, tapi nggak ada yang dengar. Ya siapa yang dengar Kang di gua, saya sendiri. Pasti nggak ada yang dengar. Ya Allah, saya udah pasrah aja di situ. Alhamdulillah Kang, pas saya udah pasrah ya, saya doa lah yang bisa-bisa saya lepas kembali, saya maju jalan lagi kembali. Suara itu nggak ada sama sekali suara. Saya langsung keluar, ada jalan keluar di belakang, jalan keluar belok lagi ke warung lagi.
Saya cerita lagi, Bu, tadi saya ada yang megang, untung saya dilepasin. Wah, saya di situ merasa tegang. Langsung saya ke camping anak-anak. Pulang aja. Jangan lama-lama di sini. Salahnya lagi, Kang, salahnya lagi anak-anak itu bawa ayam 2. Jadi kalau ke tempat-tempat gitu jangan bawa-bawa. Janganlah, jangan bawa ayam, bawa ayam hidup lah. Yang penting mah, yang penting bawa ayam yang udah masak ke sana. Kita berapa hari mau ngecamp di sana, ngecamp paling juga 2 hari, 3 hari lah, nggak nyampe 3 hari juga, paling lama 2 hari ngecamp di sana. Anak-anak juga kan kondisikan kesehatannya harus dikontrol, apanya harus dikontrol, ininya dikontrol. Ini satu lagi, sahabat-sahabat yang suka naik gunung, hobi naik gunung, kalau mau naik gunung itu jaga kesehatan, terus harus safety lah intinya mah. Ke gunung mah harus safety, terus pakai sepatu, pakai kaos tangan, pakai jaket, jangan sampai jangan. Kalau udah terjadi, siapa yang sakit? Diri kita sendiri, bener kan? Benar. Nah, itu. Ya kalau misalnya ke tempat-tempat seperti itu kan kita harus bawa alat, harus komplit lah, standar lah, standar nasional. Ya standar nasional lah. Jadi itu persyaratan naik gunung kan itu ada Ya, aturan Ada mainnya. aturan yang mainnya ya. Gitu. Itu Gunung Puntang menarik kan sebenarnya. Gunung Puntang itu ke Bandung ya. Ya di Bandung, Gunung Puntang itu di Bandung, daerah Banjaran. Dari Banjaran itu lurus mau ke Pengalengan, ke Gunung Tiga. Tadi saya mau ke Gunung Tiga, ternyata Gunung Tiga. Tapi anak-anak pengen ke Puncak Mega. Pas saya lihat ke sana, Puncak Meganya lagi longsor, jadi nggak jadi lah. Nggak jadi. Anak-anak itu sampai kecewa lah ke sana. Apa harus dibuat? Ada satu lagi kan, kata saya ekonnya satu lagi ya suruh situ lagi. Walaupun angker, di jalan aja lah, itulah awal lah ke sana. Nanti Kang Odes sudah lama di sana ya. Lama sih. Kebetulan istri orang sana. Oh isi orang sana. Kebetulan istri orang sana. Istri saya orang Pasirhuni. Pasirhuni. Iya, Pasirhuni, Kecamatan Cimaung. Istri di sana, makanya saya ngajak anak-anak. Kita tidak punya istri kan? Alhamdulillah punya Masih kan. muda ya. Udah punya anak satu, Kang. Oh, Saya. satu. Iya. Ada niat tambah nggak ya? Oh jangan ditiru. Jangan ditiru, itu bahaya itu. Efek kasar itu. Kang Odes itu punya istri ya. Punya. Kirain masih bujangan nih Kang Odes. Kelihatannya bujangan. Berarti lama ya di Bandung itu lama. Lama di Bandung lah gitu. Di Bandung sekitar berapa tahun ya? 3 tahunan di Bandung saya di sana di Kecamatan Pasirhuni. Kecamatan Cimaung, Desa Pasirhuni. Ya. Saya di sana di kampung Sekartoya namanya. Ya. Berarti Kalau- itu posisi gunung sama tempat Kang Odes, tempat tinggal itu dekat berarti ya? Dekat, paling berapa kilo sih, sekitar 2 kiloan lah. 2 kiloan. Sekitar udah nyampe ke gunung. Itu rekreasi teman mantap sih di situ. Dulunya bekas Belanda di situ, pemancar radio. Radio ya. Pemancar radio Belanda satu-satunya di Indonesia ada radio itu di Gunung Puntang pertama. Oh, ya sahabat-sahabat ya, yang mau berrekreasi ataupun hiburan lah ya, meniiskan badan, meniiskan pikiran itu bisa ke Gunung Puntang gitu ya. Ya Gunung Puntang bisa. Ayolah kita ke Gunung Puntang dan berrekreasi ke sana. Di sini juga ada kan tempat rekreasi malah mah. Di mana? Yang sekarang lagi diciptakan sama pemuda-pemuda di sini Di Cempaka di ini. Desa Cempakasari ya. Sekarang lagi diciptakan lah sama anak-anak biar agak kreatif sedikit lah gitu. Oh itu ceritanya Kang. Iya. Ini kan kita di waktu nih. Oh siap. Ini pengalaman Om Eka nih tentang Gunung Puntang. ini tentang naik gunung ini. Ya mistis itu juga mistis itu. Nah, pas waktu bawa ayam itu, kamu di sini nggak tahu. Nggak tahu saya. Kalau kita itu bawa ayam dan Saya kita nggak juga tahu. nggak tanya-tanya sama pengelola di situ, sama kamu juga nggak tanya-tanya, langsung bawa aja. Anak-anak pada foto, pada selfie, cepret. Pas saya mau lihat, anak-anak udah ketakutan tuh. Udah ketakutan malah meriang tuh anak-anak. Si bocah tuh, wah suaranya sampai hilang, nggak ada suaranya. Capek itu mah kecapean. Ya barangkali kecapean, kan itu juga situasi kan, namanya juga naik gunung kan gitu.
di cuaca dingin naik gunung, obat-obatan nggak bawa, apa nggak bawa, cara ngedadak anak-anak pengen naik gunung, ayolah kita ke Gunung Puntang aja yang dekat dulu, jangan yang jauh-jauh. Itu juga tempatnya luar biasa lah buat rekreasi mah gitu, buat tempat camping, buat apa. Itu sahabat. Terima kasih Kang Umay. Terima kasih nih. Ya. Oh mereka ini Kang Dias nih sudah mau nih mampir ke program ngobrol-ngobrol nih. Ini channel dibuat ya satu untuk media dakwah, informasi, kegiatan, ya termasuk inilah kegiatan pengalaman pribadi juga bisa kita ngobrol-ngobrol. Sering. Siap. Ya, Yang penting obrolan ini kita itu bermanfaat, iya. ada informasi buat sahabat-sahabat yang menonton. Ya. Terima kasih nih Kang Dias. Iya. Jangan lupa guys, subscribe ya. Oh, subscribe. Subscribe, jangan lupa channel Hulka Entertainment guys, bermanfaat ini. Kang Umay punya pondok pesantren, punya yayasan SMP Alpiah sama MA Alpiah, yang punya anak, yang punya cucu, yang punya saudara saudari, silahkan ditunggu di pondok pesantren Riyadul Muqtadiin di desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, RT 10 RW 02, di gangnya Gang Alpamidi, di Ganggas depan lah. Masuk aja ke gang, terus lurus, ntar mentok ada belok kanan di pondok pesantren Kang Umar, Yayasan Kang Umar Alpiah, Yayasan Alpiah SMP. Silahkan guys, daftarkan. Insya Allah bisa barokah. Ini promosi nih sahabat-sahabat. Terima kasih. Oh ya, terakhir juga jangan lupa subscribe kan. Ya insya Allah Untuk subscribe. mendukung program channel ini gitu. Biar dikit-dikit dapat iklan katanya. Edan. Kita ya sebatas begini saja lah channelnya. Insya Allah Kang, barokah lah. Subscribe yang banyak. Amin. Subscribe, tonton minimal 10 menit. Aduh, nggak boleh kan? Kita mah nggak maksa mainan. Enjoy saja. Gitu. Insya Allah Kang, barokah di sini Hulka Entertainment. Ada banyak program lah di sini di Kang Umar, programnya banyak. Ya merapat aja lah ke sini. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton waktunya. Gitu. Semoga sahabat semua diberi kesehatan, Amin. diberi kebugaran lah ya. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Gitu. Dan kalau sehat harus dua-duanya. Iya, amin. Terima kasih. Salam bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.